Selamat sore yang saya hormati, Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Gesang Rahayu Dias Anggarkusuma akan sedikit mempresentasikan tentang materi yang berjudul Interaksi Simbolik Suatu Pengantar. Baik, langsung saja saya akan memaparkan materi mengenai interaksi simbolik suatu pengantar. Awal perkembangan interaksi simbolik berasal dari dua aliran, Mazhab Chicago yang dipelopori oleh Herbert Blumer pada tahun 1962, melanjutkan penelitian yang pernah dilakukan Georg Herbert Schmidt pada tahun 1863 sampai dengan 1931. Blumer meyakini bahwa studi manusia tidak bisa dilakukan dengan cara sama seperti penelitian pada benda mati. Seorang peneliti harus empati pada pokok materi, terjun langsung pada pengalamannya dan berusaha untuk memahami nilai dari tiap orang. Blumer menghindari kuantitatif dan statistik dengan melakukan pendekatan ilmiah melalui riwayat hidup, autobiografi, studi khusus, buku harian, surat, dan non-directive interviews. Kedua mazhab Loa yang mengambil lebih dari suatu pendekatan ilmiah. Tokohnya adalah Manfred Kuhn. Salah satu karyanya adalah teknik pengukuran yang terkenal dengan sebutan 20 Statement Self-Attitude Test atau konsep pengujian sikap diri melalui 20 pertanyaan. Dua di antaranya adalah ordering variabel, yaitu menyatakan kepentingan yang relatif menonjol yang dimiliki individu, dan locus variabel, yaitu menyatakan perluasan tendensi yang secara umum dilakukan individu dalam mengidentifikasi kelompok konsensual. Ada beberapa tes yang meletakkan pernyataannya tersebut, yaitu adalah kategori konsensual dan subkonsensual yang mengandung identifikasi kelas atau golongan. Perencanaan diarahkan oleh sikap, yaitu pernyataan verbal menunjukkan nilai tujuan tindakan, maka sikap dapat diukur dengan konsep diri menyangkut perencanaan tindakan individu terhadap diri meliputi identitas, kepentingan, dan hal yang tidak disukai, tujuan, ideologi, dan evaluasi diri. Interaksi simbolik telah menyatukan studi bagaimana kelompok mengordinasi tindakan mereka, bagaimana emosi dipahami dan dikendalikan, bagaimana kenyataannya dibangun, bagaimana diri diciptakan, dan bagaimana struktur sosial dibentuk. Bagaimana agar mampu mengenali dan memahami konteks empiris dengan melakukan inspeksi, di mana peneliti harus memeriksa data dengan cara menampilkan bentuk bukti empirisnya. Joel M. Caron 1979 berpendapat pentingnya pemahaman terdapat simbol ketika peneliti menggunakan teori interaksi simbolik. Simbol adalah objek sosial dan interaksi yang digunakan sebagai perwakilan dan komunikasi yang ditentukan oleh orang-orang yang menggunakannya. Menciptakan dan mengubah objek di dalam interaksi dalam bentuk objek fisik atau benda kasat mata, kata-kata, atau untuk mewakili objek fisik, perasaan, ide, dan nilai serta tindakan yang dilakukan orang untuk memberi arti dalam berkomunikasi dengan orang. Akar sejarah teori interaksi simbolik sosiologi. Komunikasi yang berlangsung dalam tatanan interpersonal, tatap muka dialogis, timbal balik dinamakan interaksi simbolik atau symbolic interactionsi. Istilah komunikasi dan sosiologi yang bersifat interdisipliner, objek material atau objektum material pun sama, yaitu manusia dan perilaku manusia atau human behavior. Dalam sosiologi banyak sekali teori dan perspektif. Ada yang menggunakan perspektif evolusionisme, interaksionisme, fungsionalisme, teori konflik, pertukaran, dan juga yang menggunakan pembagian dalam pandangan Georg Ritzer, yakni fakta soal definisi sosial dan perilaku sosial. Salah satu teori sosiologi yang cukup berpengaruh adalah interaksi simbolik yang fokus pada perilaku, peran, interaksi antar individu, serta tindakan-tindakan dan komunikasi yang dapat diamati.
Melalui pendekatan ini, secara lebih spesifik, peneliti dapat menguraikan perkembangan sejarahnya dan manfaatnya masyarakatnya itu sendiri. Berdasarkan apa yang menjadi dasar dari kehidupan kelompok manusia atau masyarakatnya, beberapa ahli dari paham interaksi simbolik menunjuk pada komunikasi atau secara lebih khusus simbol-simbol sebagai kunci untuk memahami kehidupan manusia itu. Interaksi simbol menunjuk pada sifat khas interaksi antara manusia itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.